Oke, ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini akan saya bahas materi notasi faktorial. Ini materi dasar untuk menyelesaikan soal-soal permutasi maupun kombinasi di bab kaidah pencacahan, ya. Oke, apa itu notasi faktorial? Untuk n bilangan asli, bentuk faktorial dari bilangan n itu didefinisikan sebagai n faktorial adalah n dikali n-1, yaitu angkanya turun 1 ya, dikali n-2, jadi turun lagi 1, dikali dan seterusnya sampai dikali 3, dikali 2, dikali 1. Jadi dia berkalian urut mengecil ya, bilangan asli dari n hingga 1. Contohnya kalau kita pengen mencari 5 faktorial, itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu 120. Nah, pendefinisian faktorial tersebut itu hanya berlaku untuk n bilangan asli. Bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. Bagaimana dengan n sama dengan 0? Untuk n sama dengan 0 kita punya definisi sendiri, yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Kita ke contoh pertama. Tentukan hasil faktorial berikut ini. Yang A, 5 faktorial. Ya, kita jabarkan seperti tadi. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan hasilnya 120. Yang B, perkalian faktorial 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan saja masing-masing. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24. 3 kali 2 adalah 6. Setelah dikalikan jadinya 144. Yang C, 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita pengerjaannya seperti ini. 7 faktorial silakan dijabarkan sampai 3 saja ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4, awas, kali 3 faktorial. Karena penyebut sudah ada 3 faktorial, kita bisa coret atau kita sederhanakan. Karena 3 faktorial yang atas nanti akan menjadi 3 kali 2 kali 1, yang di penyebut juga menjadi 3 kali 2 kali 1. Daripada kita tulis lalu kita sederhanakan, lebih baik baru sampai sini langsung kita sederhanakan. Baik, yang tersisa adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Setelah dikalikan nanti hasilnya 840. Begitu caranya. Oke, contoh berikutnya. Tentukan hasil dari 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ini pembagian, nanti 8 faktorial kita jabarkan, bisa berhenti di 3 atau berhenti di 5. Kita pilih salah satu. Saya sarankan kita pilih berhentinya di angka yang besar saja ya, yaitu 8, 7, 6, 5 faktorial. Berhenti di sini saja. Ini 5 faktorial yang di penyebut, kita coret. Yang 3 faktorial ini kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1, yang nilainya adalah 6. Kita coret sama 6. Tinggal 8 kali 7, dan hasilnya adalah 56. Oke, sekarang yang E, 1/7 faktorial dikurangi 2 per 8 faktorial ditambah 3 per 9 faktorial. Oke, 9 faktorial itu kalau kita jabarkan ya, nanti akan muncul 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sedangkan yang 8 faktorial itu adalah 8 faktorial kali 7 faktorial. Yang 7 faktorial tetap. Nah, kenapa saya jabarkan seperti ini? Untuk menyatakan bahwa 9 faktorial, 8 faktorial, dan 7 faktorial itu KPK-nya adalah yang ini, yang 9 faktorial. Nah, biar sama kita apakan? Lihat, 7 faktorial biar menjadi 9 faktorial kita perlu kalikan apa? 8 dan 9. Jadi kita kerjakan seperti ini. Kita kali 9, kita kali 8, kita kali 9, kita kali 8. Min. 2 per 8 faktorial biar menjadi 9 faktorial kita kalikan 9 dan 9. Yang 3 per 9 faktorial biar tetap saja. Jadi yang kita gunakan untuk menyamakan penyebutnya adalah yang ini ya, dan ini. Oke, berikutnya kita kembalikan lagi
Ini 9 kali 8 kali 7 faktorial, ini 9 kali 8 kali 7 faktorial, dia adalah 9 faktorial. 1 kali 9 kali 8 adalah 72. 9 kali 8 faktorial itu adalah 9 faktorial, 9 kali 2 adalah 18. Ini penyebutnya sudah 9 faktorial. Baik, sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis satu kali saja 9 faktorial. Kita hitung atasnya. 72 dikurangi 18 ditambah 3. Hasilnya 57/9 faktorial. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kedua. Nyatakan dalam bentuk faktorial. Jika tadi kita diminta menjabarkan, sekarang kita diminta mengubahnya menjadi bentuk faktorial. Oke, kita cek. Perkalian 7, 6, 5, 4 sampai 1 ini sama saja 7 faktorial. Selesai ya. Yang ini 9 hanya berhenti di 6. Itu berarti 9 faktorial dibagi. Ingat, kalau di sini berhenti di 6, berarti aslinya ada 5 faktorial yang mencoretnya di bawah. Ya, ini kalau kita jabarin apa nanti? 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Ini coret, ya kan? Sehingga tersisa 9, 8, 7, 6. Atau begini saja, kalau dia berhenti di 6, berarti ada yang hilang yaitu 5 faktorial, taruh bawah, ya, seperti ini. Oke, berikutnya. Ini 7 berhenti di 4, itu berarti 7 faktorial, di bawah ditunggu 3 faktorial ya, karena berhenti di 4. Nah, yang 3 kali 2 kali 1 sendiri ini adalah 3 faktorial. Jadi jawabannya seperti ini. 7, 6, 5, 4, 3 faktorialnya hilang, berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang 3 kali 2 kali 1 itu 3 faktorial ini, sehingga sudah selesai jawabannya. Baik, kalau kita lihat ternyata antara 6 sama yang di sini itu selisih 1 ya. Jadi kalau 6 berarti bawahnya 5 faktorial. Jadi misalkan di sini ada 10 kali 9 kali 8 berhenti. Ini berarti adalah 10 faktorial dibagi setelah 8 berapa? 7. Nah, ini seperti ini ya. Kita lanjutkan. Tulislah dalam notasi faktorial. Oke, di sini ada K, mundur jadi K-1, mundur jadi K-2, mundur jadi K-3. Lah kok berhenti di sini? Berarti ada yang menghapus atau yang membagi di bawah, yaitu K, itu yang K faktorial dibagi. Yang hilang adalah K-4 ya. Jadi kita tulis K-4 faktorial. Karena mulai K-4 sampai habis itu hilang, hanya berhenti di sini. Berarti kita tulis di bawah. Oke, ini n plus 1, n, n-1 dan seterusnya sampai n-r. Ini adalah n plus 1 faktorial, dia turun. Nah, karena berhenti di n-r berarti setelahnya adalah n-r min 1 ya. Jadi kalau tadi k-3 jadinya k-4. Kalau n-r berarti yang menghentikan dia adalah n-r min 1 faktorial. Baik, berikutnya yang ini n plus 2, n plus 1, n-1 ini turun ya, plus 2, plus 1, n-1 ternyata berhenti di n-1, berarti ada yang menghilangkan di bawah, yaitu n-2, ini yang mencoret dia itu n-2 faktorial. Nah, yang 321 adalah 3 faktorial. Ini cara membuatnya. Kita ke nomor 4. Tentukan nilai n jika n plus 2 difaktorialkan dibagi n faktorial sama dengan 42. Baik, yang kita jabarkan adalah yang nilainya besar. Antara n sama n plus 2 lebih besar yang n plus 2. Kita turunkan 1 ya, jadi n plus 2. Dikurangi 1 jadinya n plus 1. Dikurangi 1 lagi jadinya n. Berhenti di sini kasih faktorial karena di penyebut sudah ada n faktorial. Jadi cukup berhenti di sini. Jangan dilanjutkan sampai n, n-1, n-2 dan seterusnya. Cukup berhenti di sini lalu kita sederhanakan. Baik, tersisa n plus 2 dikali n plus 1 sama dengan 42. Ini ada dua cara pengerjaan. Bisa kita kalikan sehingga membentuk bersamaan kuadrat lalu kita faktorkan. Seperti ini ya, kita kalikan n kali n.
n kali 1 plus n, 2 kali n, 2 kali 1, 42 pindah ke kiri. Jadinya n kuadrat, 2n sama n itu 3n, ini jadinya min 40. Lalu kita faktorkan. 40 yang selisihnya 3 itu adalah 5 sama 8. Biar jadi positif 3, minnya di sini, plusnya di sini. Sehingga n sama dengan 5 atau n sama dengan min 8. Dan yang memenuhi adalah n yang 5, karena n itu bilangan asli, ini tidak memenuhi. Ini cara satu ya, atau kita bisa pakai cara 2. Cara 2 cukup mudah. Setelah kamu mendapatkan n plus 2 kali n plus 1 sama dengan 42, kamu tinggal cari perkalian dua angka bilangan asli yang besar dikalikan kecil selisih 1 yang hasilnya 42, yaitu 7 kali 6. N plus 2 turun 1 angka jadi n plus 1. Ini juga 7 turun 1 angka jadi 6. Nah, kesimpulannya kamu ambil salah satu saja. Berarti n plus 2 sama dengan 7, sehingga n-nya 7 kurangi 2, yaitu 5. Sama jawabannya. Kita hanya pakai angka yang perkalian yang sama ya. Sama dengan ini, turun 1. Ini kan 2, n plus 2, n plus 1. Turun 1 angka, berarti 7 kali 6. Oke, berikutnya yang B. Tentukan nilai n jika n plus 1 faktorial dibagi n min 2 sama dengan 120. Baik, yang besar adalah yang atas, kita kurangi 1 terus ya, kita jabarkan, jadinya n plus 1, dikurangi 1 jadinya n, kurangi 1 jadi n min 1, kurangi 1 menjadi n min 2. Berhenti di sini karena penyebutnya sudah ada n min 2 faktorial. Kita sederhanakan yang ini. Kita peroleh hasil n plus 1 dikali n dikali m min 1 adalah 120. Jika kita kerjakan ini ya, kita kalikan seperti ini, nanti jadi n pangkat 3, pemfaktorannya lumayan susah. Kita gunakan cara kedua saja, yaitu 120 itu berapa kali berapa kali berapa. Angkanya urut, yang jumlahnya 120, yaitu n plus 1 n min 1, ternyata dia adalah 6 dikalikan 5 dikalikan 4. Nah, kita tinggal ambil yang seletak saja ya, yaitu n sama dengan 5. Jadi n sama dengan 5, langsung seperti itu. Atau ambil yang ini juga boleh, n plus 1 sama dengan 6, n-nya 5 juga ya. Kalau kita kalikan seperti ini, jadi pangkat 3, pemfaktorannya nanti lumayan susah ya, karena pangkat 3. Baik, kita lanjutkan untuk contoh 5. Buktikan bahwa bentuk ini sama dengan k kuadrat min 2k. Kita ambil ruas kiri. Akan kita buktikan menjadi ruas kanan. Saya tulis dulu, k faktorial, k min 2 faktorial, dibagi k min 1 faktorial, dibagi k min 3 faktorial. Baik, kita akan mengerjakannya berpasangan. Yang ini berpasangan sama ini, yang ini sama ini. Kita jabarkan yang atas, k faktorial, sampai menjadi k min 1, yaitu k kali k min 1 faktorial, berhenti di sini. Karena dia sama, jadi bisa kita coret ini. Nah, berikutnya yang k min 2 kita jabarkan sampai k min 3, yaitu k min 2 dikali k min 3 berhenti faktorial, di bawah sudah ada k min 3 faktorial. Ini juga tinggal kita sederhanakan. Oke, yang tersisa adalah k dikalikan k min 2. Kalau kita kalikan jadinya k kuadrat min 2k, dan ini adalah ruas kanan. Ruas kiri sudah berubah menjadi ruas kanan, berarti terbukti. Baik, itu tadi beberapa contoh untuk materi notasi faktorial.
Silakan disimak untuk materi berikutnya, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Sampai jumpa.